Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walamma ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa rawaina 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika annahu yaqulu ala sofa, ketika beliau di atas bukit sofa, yaitu ketika sa'i dalam rukun haji, sa'i di atas bukit sofa. Dulu mencontohkannya istri Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidah Hajar, ketika mencari air Zam-Zam itu bolak-balik dari bukit sofa ke Marwah. Nah, ini ketika di atas bukit sofa dulu yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau ini berdoa dengan riwayat ini. Allahumma asimna bidinika, ya Allah jagalah saya, jagalah kami dengan agamamu. Maksudnya jagalah kami dengan mengikuti syariat yang datang dari kitabmu dan dari lisannya kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dijaga dari semua mukhalafat, dari semua penyimpangan. Watawa iyati rasulika, dan taat dan dijaga dengan nisbat, yaitu jenis-jenis taat kepadamu. Kata Nabi itu likulli amilin syarrah wa kulli syarratin fatrah. Orang itu amal beribadah itu pasti ada rasa loyo, rasa apa itu, males, rasa bosen lah, kendor. Itu setiap orang masih begitu. Wa kulli syarratin fatrah. Tapi saat lagi nanti ada kalanya semangat, ada kalanya enggak semangat. Tapi kata Nabi, yang orang yang dapat hidayah Allah itu ketika dia ini dalam masa syarrah, dalam masa fatrah, dalam masa kendor, dalam masa malas ibadah, tetap dia mencari kesibukan yang itu sunnahnya Nabi. Itu berarti dia dapat hidayah. Misalnya ibadah terus, pengen kadang-kadang olahraga misalnya, ya olahraga yang sunnahnya Nabi. Misalnya olahraga yang sunnahnya Nabi itu olahraga yang untuk latihan jihad, itu sunnahnya Nabi. Kalau dulu Nabi ya berkuda, memanah, berenang, itu olahraga yang disunahkan Nabi. Ini contoh begitu. Kalau dia ini misalnya melihat pemandangan, melihat ciptaan Allah, lihat pegunungan misalnya, itu tafakur. Oh, ini gunung segini besarnya, besok kalau hari kiamat kok melayang seperti kapas, apalagi kita yang kecil ini, bagaimana besok ini hancurnya dunia ini, misalnya begitu. Jadi walaupun dia ini apa namanya itu dalam keadaan kendor, dalam keadaan masih kadang-kadang namanya manusiawi itu ingin ada hiburan lah, misalnya hiburan tapi yang sesuai sunnahnya Nabi. Banyak ini
berarti orang tersebut dapat hidayah. Tapi kalau orang cari hiburannya yang maksiat, dengarkan musik, lihat yang haram, melakukan yang mukhalafat, berarti dia nggak dapat hidayah ini. Ini namanya ta'iyatika wa ta'iyati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam suhufnya Nabi Ibrahim juga disebut rawihul qulub sa'ah wa sa'ah. Hati itu memang butuh istirahat, butuh refreshing lah misalnya. Tapi satu waktu munajat dengan Allah, satu waktu membaca ayat-ayat kauniyah, membaca dunia ini, alam ini, menunjukkan besarnya yang menciptakan, hebatnya yang menciptakan, atau melihat ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, difahami maknanya, tafsirnya, artinya, hadis. Begitu. Satu saat ilamat amal masyrab, ya butuh makan, butuh minum, menikmati makan, menikmati minum, itu pun ada kalanya begitu. Namanya tawaiyati wa tawaiyati. Ketika makan minum pun dengan sunnahnya Nabi, makan dengan tangan kanan misalnya, dengan 3 jari, itu sunnahnya Nabi. Bismillah, baca basmalah, diakhiri alhamdulillah. Wa jannibna hududaka, ya Allah jauhkan saya kami dari larangan-laranganmu. Jadi setiap daerah pasti ada batas, wilayah pasti ada batas. Nah, Allah itu menciptakan dunia ini juga ada hudud, batas-batas, mana yang halal, mana yang haram. Nah, jangan sampai kami ini melewati batas-batas itu, ya jauhkan dari batas-batas itu. Allahumma ja'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikataka wa amliyaka wa rusulaka. Ya jadikan kami ini mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu, nabi-nabimu dan rasul-rasulmu, lebih dari segalanya, lebih dari cintanya kepada dunia, cintanya kepada hawa nafsu, cintanya kepada, dalam riwayat itu melebihi cintanya air dingin, air es. Lebih, ya jadikan cinta kami kepadamu itu lebih dari cintanya kami minum air yang segar, minum es. Ada doa begitu itu, doa riwayat dari Nabi Ibrahim. Wa nuhibbu ibadaka sholihin, dan kami mencintai hamba-hambamu yang soleh. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, dalam diwan Imam Syafi'i itu, uhibbus sholihina wastu minhum. Terkenal itu kata-kata Imam Syafi'i, saya cinta orang-orang soleh meskipun saya bukan termasuk orang soleh, saya masih belum soleh, tapi saya cinta orang soleh. Itu tawadhu'nya Imam Syafi'i. Nah, oleh Imam Syafi'i saja nggak mengaku soleh, apalagi kita ya, nggak pantas mengaku soleh. Tapi walaupun kita belum pantas mengaku soleh, tapi saya cinta orang-orang soleh. Besok insya Allah di hari kiamat orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Tapi kalau di dunia cintanya orang kafir, misalnya cinta sepak bola, padahal pemainnya kafir misalnya, besok di akhirat ngumpul sama yang dicintai itu idolanya itu, yang kafir itu. Cinta sama artis yang ahli buka aurat, ahli maksiat, ya besok di hari kiamat di neraka kumpul sama itu ahli maksiat. Nauzubillah. Makanya cinta ini menentukan nasib kita dunia akhirat, tidak main-main. Meskipun kita mungkin belum sehebat para nabi dalam beribadah, apalagi para malaikat, tidak pernah maksiat, para aulia, para kekasih-kekasih Allah, tapi kita cinta sama mereka, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Jadi ketika ada orang Badui nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Itu Nabi itu bergetar tubuhnya itu, ditanya kapan hari kiamat. Sahabat-sahabat ketika lihat Nabi bergetar itu ya menunduk semua, takut semua. Haibahnya luar biasa.
ternyata turun wahyu itu. Nabi nanya sama orang Badui ini, ma'adattalaha, kamu kok nanya kiamat, apa yang kau persiapkan memangnya menghadapi hari kiamat? Kata orang Badui itu, tidak pernah saya punya persiapan yang mungkin dianggap istimewa atau bagus, kecuali saya ini masih banyak dosa, amal belum banyak, tapi saya cinta kepadamu ya Rasulullah, saya cinta engkau. Terus kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang itu besok dia juga akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Itu sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tersebut, belum pernah selama saya Islam mendengar kata-kata Nabi yang lebih saya cintai dibanding kata-kata ini. Karena merasanya kalau saya ini belum saya, tapi kalau cinta akan dikumpulkan orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahab, itu kata-kata yang paling membahagiakan saya selama saya masuk Islam. Padahal sahabat Anas bin Malik itu, beliau masuk Islam sejak kecil, menjadi pembantu Nabi, melayani Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi, menyiapkan sandalnya Nabi, pokoknya melayani Nabi itu. Anas bin Malik oleh ibunya dipasrahkan ke Nabi untuk jadi khodim, makanya dijuluki khodimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi itu Anas bin Malik. Ini kata Imam Syafi'i, uhibbu shalimah minhum lali an ana bihim syafa'ah, mungkin saya gara-gara cinta orang soleh saya akan dapat syafaat dari mereka besok. Dari orang-orang soleh itu karena cinta dapat syafaat dari mereka. Wa akrahu min bido'atihil ma'asi wa in kunna sawa'an fil bido'ah, saya benci dengan kemaksiatan meskipun saya juga masih ahli maksiat. Saya itu sama dengan orang-orang yang ahli maksiat ini, ahli dosa, tapi saya benci sama dosa ini. Itu kata Mas Syafi'i. Allahumma habbib ilaika wa ila malaikatika wa ila amliyaika wa rusulika wa ila ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan saya cinta kepadamu, cinta kepada malaikat-malaikatmu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu, dan hamba-hambamu yang soleh. Wahumma yassirna lil-yusra wa jannibna lil-usra. Ya Allah, mudahkanlah kami kepada yusra. Apa itu yusra? Yusra itu halatul hasanah, kebaikan yang keadaan baik yang ada di dunia dan akhirat, itu yusra. Nah, kalau baca ayat wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma a'ta wattaqa, siapa yang memberi, bersedekah, bertakwa. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, membenarkan iman kepada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, pada semua yang dibawa oleh Nabi. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mempermudah jalannya. Kalau dia takwa, beriman, menjauhi larangan, bersedekah, akan dipermudah jalannya menuju kebaikan dunia dan akhirat. Itu janji Allah itu. Ada yang mengatakan yusra ini al-yusru wa rahmatullahi ta'ala, kebaikan dan rahmat Allah. Ada yang mengatakan al-yusra adalah tariqatul yusra, jalan yang dimudahkan menuju taat kepada Allah dan ditolong oleh Allah. Itu yusra. Wa jannibnal usra, jauhkan kami dari al-usra. Apa itu al-usra? Ada yang mengatakan al-usra itu neraka, jauhkan kami dari neraka. Ada ulama yang mengatakan al-usra adalah asyar, semua keburukan umum. Dalam ayat setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Nah, itu usra itu
maknanya itu tadi, keburukan, semacam keburukan atau neraka. Barang siapa yang bakhil, pelit, enggak sedekah, enggak zakat, wastaghna, enggak butuh dengan rahmat Allah, enggak butuh dengan ajarannya Nabi, enggak butuh dengan syariat ini, enggak butuh. Istaghna, merasa cukup, saya usaha saya, dunia saya, enggak mau taat. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya. Kadzdzaba itu menganggap bohong, bohong Allah, Al-Quran, Nabi, Rasul, kitab-kitab, hari akhir, dianggap semuanya bohong. Kadzdzabuna, maka akan dimudahkan jalannya menuju neraka, menuju keburukan. Waghfir lana fil akhirah wal ula, ya Allah ampuni kami di akhirat dan di dunia. Walal akhiratu khair, wal akhiratu khairum minal ula, apa ayat ini? Wal akhiratu khair, innal akhirata khairum minal ula, ayat ini. Maksudnya akhirat itu lebih utama dibanding al-ula. Akhir itu kan belakang, ula kan depan. Maksudnya ula itu ya dunia ini awal, ula. Yang akhir adalah akhirat. Secara bahasa kan begitu. Waj'alna min a'immatil muttaqin, ya Allah jadikan kami termasuk imam-imam dalam ketakwaan, jadi yang terdepan. Ini sama dengan doa dalam Al-Quran itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama dengan waj'alna min a'immatil muttaqin, hampir sama maknanya. Maksudnya orang-orang yang menjadi teladan, menjadi panutan dalam pintu-pintu ketakwaan. Ada sebagian ulama yang berpendapat dengan ayat ini menjadi dalil bahwa wajib orang itu menjadi wajib orang itu mencari kewibawaan, mencari pangkat, mencari pangkat, tapi urusan agama ini, bagaimana saya ini menjadi, kalau bisa menjadi orang yang di desa ini paling ahli Al-Quran. Itu ada yang gara-gara ayat ini berdalil begitu. Kalau bisa saya ini di desa saya ini, di wilayah saya ini jadi orang paling ahli Al-Quran, paling ahli hadis, paling ahli zikir. Itu dalilnya itu. Minta dengan Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya muttaqin imama itu begitu. Bukan terus jadi pejabat, terus jadi lurah, apa jadi presiden, itu bukan begitu. Maksudnya lil muttaqina imama itu. Jadi terdepannya dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Wa yaqulu fi dhihabi wa rujihi baina surah marah rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Ketika Ibnu Umar ini pergi atau bolak-balik dari Safa ke Marwah, itu yang dibaca Rabbighfir warham, ya Allah ampuni dan berilah rahmat, wa tajawaz sama ta'lam, dosa-dosa yang kau ketahui dari saya, yang zahir maupun tersembunyi, Allah lebih tahu. Ampuni semua ya Allah. Innaka antal azul akram, kaulah Allah yang maha mulia, maha menang. Ya, dalam buku manasik haji, manasik umrah itu biasanya ada doa-doa ini. Tebal bukunya, itu dikalungkan jamaah haji atau jamaah umrah. Ada yang riwayat ini dari Imam At-Tabrani.
doa ini. Tapi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini kan dari sahabat Abdullah bin Umar. Memang ada beberapa sahabat yang disebut abadilah khamsah. Sahabat yang namanya Abdullah ada 5 yang ahli hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Wa huma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang masyhur ini. Dari riwayat Ibnu Mas'ud ini, perkataan ini dari Rasulullah SAW, bukan hanya ucapannya sahabat, tapi Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi juga berdoa ini. Wa maghfir warham wa antal azzul akram. Wa minal adiyatil mukhtarah fis sa'yi wa wa'lam.